sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai 1 periode, yang utamanya kurang lebih 1 tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu. Para kiai dan alim ulama Nahdlatul Ulama menegaskan tidak ada pemakzulan maupun desakan pengunduran diri terhadap Ketua Umum PBNU, Yahya Holil Stakuf atau Gus Yahya. Penegasan itu disampaikan dalam silaturahmi para kiai dan ulama sepuh yang digelar di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta, pada Minggu, 23 November 2025, malam. Silaturahmi tersebut disebut sebagai upaya meredam dinamika internal sekaligus meluruskan informasi mengenai isu pemakzulan yang sebelumnya mencuat ke publik. Dalam kesempatan itu, Gus Yahya menegaskan bahwa isu pemakzulan maupun desakan mundur tidak memiliki dasar hukum atau legal standing. Karena itu, ia memastikan tidak akan mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU. Selain itu, pihaknya akan kembali menggelar silaturahmi bersama Kiai Sepuh di Ponpes Lirboyo. Pelaksananya silaturahim alim ulama di kantor PBNU lantai 8 ini yang telah menghasilkan kesepakatan bersama. Yang pertama adalah semua kiai semua mengusulkan agar ada silaturahim yang lebih besar di antara para alim, para kiai dalam rangka islahu dzatil bain. Bagaimana ini kita sudah menjadi konsumsi publik, ada masalah, tapi ini semua sepakat. Yang pertama. Yang kedua, sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai 1 periode, yang utamanya kurang lebih 1 tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu, semua gembleng 100%. Yang kedua. Yang ketiga, kita ingin semuanya melakukan tafakur demi kebaikan bersama, kebaikan masyarakat, kebaikan warga NU dan Indonesia. Bersama-sama bertafakur, bermujahadah, selalu memohon pertolongan demi kebaikan semuanya. Sekali lagi, tidak ada pengunduran dan tidak ada pemaksaan pengunduran diri. Tidak ada. Ini sekali lagi saya tegaskan, tidak ada. Semuanya pengurusannya PBNU, mulai Islam sampai jajaran ketua umum dan jajaran sempurna sampai muktamar yang akan datang. Kalau ada pergantian, itu majelis yang paling tinggi dan terhormat adalah muktamar Nahdlatul Ulama, dan itu diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan perkumpulan. Nanti kalau tentang peraturan perkumpulan yang lebih alim, lebih tahu adalah salah satu ketua PBNU yaitu Kiai Haji Amin Said Husni. Tidak ada. Ini tadi Kiai tidak ada. Tidak ada pemecatan. Tidak ada. Dan Roh Islam tidak pernah memecat orang. Tidak pernah memecat orang. Oh, mungkin. Iya. Sebagai organisasi Nahdlatul Ulama ini memiliki sistem aturan, sistem konstitusi yang jelas. Jadi statement ataupun artikulasi baik tulisan maupun tertulis dari siapapun itu semuanya harus diukur dengan aturan-aturan dan regulasi yang ada dalam sistem konstitusi organisasi. Nah, maka kita akan lihat semua nanti makanya termasuk rapat harian suriah yang lalu beserta hasilnya ini juga kita ukur dengan sistem konstitusi organisasi. Dalam kesempatan pertemuan malam ini yang dihadiri kira-kira sekitar 50 orang kiai dari berbagai daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan ini ada Syekh Ali Akbar Marbun dari Medan, Sumatera Utara. Yang beliau adalah selain Prof. Surya juga adalah salah seorang anggota Ahlul Hal wal Aqdi pada muktamar
apa yang terjadi dengan rapat harian Suriah yang lalu berikut yang disebut hasil berupa risalahnya. Semuanya menghendaki agar segala sesuatu yang menjadi masalah dalam organisasi dikembalikan kepada ADRT, dikembalikan kepada sistem aturan yang ada, dan kalaupun ada kekurangan-kekurangan, ganjalan-ganjalan harus diselesaikan bersama tanpa mengembangkan konflik di antara jajaran kepemimpinan yang ada. Tadi juga ada sejumlah kiai yang mengikuti secara Zoom karena terlalu sepuh atau terlalu jauh sehingga mengalami kesulitan untuk bisa sampai di sini, dan ada kira-kira sekitar 50 kiai yang serta dalam pertemuan kali ini. Dan insya Allah nanti akan digelar pertemuan yang lebih luas dengan menghadirkan para kiai sepuh lebih banyak, dan juga unsur-unsur kepemimpinan dalam lingkungan ulama yang akan dituan rumai oleh Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri. Kalau waktunya belum ditentukan, tapi kesepakatan di antara para kiai tadi sudah dicapai. Segera tidak lama lagi akan diselenggarakan pertemuan itu. Mudah-mudahan bisa menjadi pembuka jalan keluar dari masalah yang ada sekarang, karena ya Nahdlatul Ulama tentu akan menyandarkan diri pada kebijaksanaan yang ada pada di dalam ilmunya para ulama. Saya kira demikian. Kan unsur politis itu orang bisa khawatir, tapi unsur politis apa? Dengan analisa seperti apa ini semuanya nggak jelas. Dalam setiap dinamika yang melibatkan pro kontra seperti ini, orang selalu menyebut unsur politis. Tapi ini politiknya siapa, untuk siapa, hari ini kita bisa lihat apa-apa. Yang ada sebetulnya adalah terutama perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, dan informasi-informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas. Informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas itu jadinya fitnah, maka harus diklarifikasi sampai tuntas supaya tidak ada lagi fitnah. Karena fitnah itu perbuatan tidak adil yang dampak terhadap korbannya itu akan terlalu berat. Maka informasi itu harus diklarifikasi, dan rumor-rumor yang tidak jelas yang merupakan praduga prasangka harus dihentikan dan banyak didiskusikan. Kira yang baca. Ya begini, pertemuan ini sebetulnya adalah inisiatif Tanfidia PBNU dalam hal ini yang saya wakili, dengan mengundang para kiai, karena kami ingin mendapatkan masukan, nasihat, arahan-arahan para kiai di dalam situasi yang sedang kita hadapi ini. Sehingga mudah-mudahan memang saya tanda tangani sendiri sekedar untuk menghadirkan para kiai. Tapi kami mengundang secara umum ya tidak bisa, karena sebetulnya kenyataannya di antara para kiai-kiai ini tidak ada pihak memihak. Semuanya ini adalah komunitas kiai ini semuanya adalah komunitas yang tunggal sebetulnya dari para kiai ini, tidak ada pihak memihak. Nah, yang diharapkan dalam silaturahim pada malam ini adalah saran dan nasihat para kiai tersebut, dan beliau sudah menyampaikan semuanya satu persatu dan secara seragam. Para kiai yang hadir tadi sudah menyampaikan satu persatu pemikiran, nasihat dan saran masing-masing,
dan semuanya seragam, menyesalkan apa yang terjadi dengan rapat harian Surya itu, serta kesalahan yang disebut sebagai hasilnya, dan mengharapkan tidak ada pemaksaan pengunduran diri maupun pemecatan secara paksa. Karena memang apabila dikaitkan dengan pemberhentian mandataris, maka rapat harian Surya itu tidak memiliki legal standing, karena rapat harian Surya tidak berhak memberhentikan mandataris. Itu masalahnya. Jadi rapat harian Surya itu mengikat seluruh jajaran Surya, ya, seluruh jajaran Surya itu yang ditetapkan di dalam sistem aturan kita. Jadi apapun yang diputuskan mengenai siapapun di luar jajaran Surya itu di luar jurisdiksinya Surya, benar begitu. Nah, maka ini perlu dipahami, sehingga tidak bisa misalnya rapat harian Surya itu memberhentikan siapapun, memberhentikan pengurus lembaga saja tidak bisa, apalagi mandataris. Maka apa yang disebut sebagai putusan rapat harian Surya beberapa hari yang lalu, ya tidak bisa dieksekusi, tidak bisa mengikat, dan tidak akan ada ujungnya. Yang ada cuma ya keributan-keributan yang tidak jelas arahnya, dan itu bisa dilihat dengan gamblang sekali. Maka para kiai yang hadir pada malam hari ini menyadari hal itu, melihat bahwa tidak ada arah yang maslahat, arah yang konstruktif selain berdamai, selain islah di antara yang berbeda pendapat dan tabayun terhadap informasi tidak jelas yang cenderung mengarah pada fitnah, supaya diklarifikasi dengan baik. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.